Bab 2. Ini adalah simbol perintah kekaisaran. Simbol perintah kekaisaran merupakan simbol tertinggi dari Jatamaya, melambangkan kekuasaan dan keagungan. Ketika seseorang melihat simbol kaisar, itu sama dengan melihat sesuatu yang hebat dan mengagumkan. Di seluruh Jatamaya, hanya ada 3 token simbolik yang memegang makna besar, yaitu 3 warna kerajaan. Merah, kuning dan ungu. Akan tetapi, sebenarnya hanya ada 2 token yang aktif, yaitu edaran Kaisar Merah, dan edaran Kaisar Kuning, yang mewakili 2 keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh di kerajaan. Simbol-simbol ini memiliki kekuatan magis yang melambangkan kekuasaan dan ketokohan di dalam Jatamaya. Simbol edaran Kaisar Merah adalah lambang dari keberanian, darah, dan kemaharajaan, sementara simbol edaran Kaisaran Kuning melambangkan kebijaksanaan, kekayaan, dan kedamaian. Kedua simbol ini merupakan representasi dari kekuasaan dan kedaulatan kaisar, serta digunakan dalam segala keputusan dan perintah yang bersifat resmi di kerajaan Jatamaya. Dan yang ketiga, berwarna ungu, dikenal sebagai perintah kaisar yang diciptakan secara pribadi oleh kaisar pendiri negara. Legenda tentang perintah Kaisar Ungu selalu mengalir dalam cerita rakyat, disebutkan telah lenyap selama 100 tahun. Namun, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa hari ini, perintah Kaisar Ungu tiba-tiba muncul kembali, seolah sebuah keajaiban yang tak terduga akan terjadi. Panji tidak meragukan keaslian perintah Kaisar. Bukan hanya karena bahan simbol yang istimewa, tetapi juga karena tak ada satupun individu di dinasti Jatamaya yang berani menentang larangan besar ini. Membuat perintah palsu atas nama kaisar merupakan tindakan kriminal yang sangat serius, dapat mengakibatkan hukuman mati bagi 7 generasi keluarga yang terlibat. Panji tidak mau gegabah, dengan perintah kaisar di tangannya, segalanya akan berjalan lancar tanpa hambatan, menunjukkan kepatuhan dan penghormatan terhadap kekuasaan kaisar. Tanpa menunggu waktu lama, pesan dari ibu kota segera tiba. Perintah Kaisar Kencana diberikan kepada Raja Suryapuna yang akan mengembalikan token itu kepada Yasha secara langsung. Hari ini, setelah bertemu dengan Yasha di stasiun kereta, semua orang yang terlibat langsung dipindahkan untuk bekerja di bawah pengawasan Raja Suryapuna. Dalam sekejap, satu tindakan mengubah arah takdir. Mereka, Yasha dengan langkah mantap meninggalkan stasiun menuju ke perumahan Harmoni Cita, di Jalan Serimbun, tempat tinggal pamannya 14 tahun yang lalu. Yasha memancarkan sinar mata yang berkilauan, dan dengan pandangannya yang tajam, segala rintangan yang menghadang mulai memudar. Secara ajaib, seluruh kompleks perumahan terbuka di hadapannya tanpa celah. Ini adalah apa yang dipelajari oleh Yasha dari Jasmine. Di belakang rimbunnya daun pohon tua di lingkungan itu, terdapat seorang pria parubaya yang hampir mencapai setengah abad. Dengan pakaian sederhana, dia membawa sayuran sambil memperhatikan sekelompok pria tua lainnya yang sedang asyik bermain catur di bawah pohon lokas. Sedikit rambut di samping wajahnya telah memutih, menambah kesan harismanya. Di sudut kanan atas wajahnya terdapat bekas luka bakar yang menjulang besar, seolah menyapu dari pelipis hingga di bawah kelopak mata. Area ini menghampiri posisi tulang hidung dan meluas hingga membentang 1/4 dari seluruh wajahnya. Bahkan, mata yang terdapat di daerah tersebut juga terlihat sedikit cacat. Penampilannya cukup mengerikan. Dia adalah paman dari pihak ibu, Hendrik Aditama. Setelah 14 tahun tak bertemu, Hendrik terlihat sangat berbeda dari yang terakhir Yasha lihat. Rambut hitamnya kini dipenuhi oleh banyak helai rambut putih, menunjukkan tanda-tanda penuaan yang nyata. Seluruh orang di sekitarnya juga tampak lebih tua dari sebelumnya. Meskipun usianya baru saja melampaui 50 tahun, tetapi kesan menua yang terpantul dari wajah dan tubuh Hendrik, membuatnya terlihat seperti orang yang telah berusia 60 tahun. "Paman!" teriak Yasha dengan suara lantang, penuh kegembiraan. Sorakannya memecah kesunyian dan menarik perhatian banyak orang, termasuk Hendrik. Akan tetapi, di balik ekspresi wajahnya, Hendrik tampak ragu. Matanya memperlihatkan kebingungan yang mendalam. Tanpa ragu, Yasha segera melangkah mendekat, menghampiri Hendrik. "Paman, ini aku, Yasha." Mendengar itu, Hendrik memandangi Yasha dengan saksama dengan kerutan di dahi yang terlihat jelas. "Paman, apa kamu benar-benar tidak bisa mengenali aku?" tanya Yasha karena Hendrik malah diam dan memperhatikannya saja. "Ya Tuhan, Yasha," pekik. Hendrik tidak percaya. Kamu ini benar-benar Yasha?" "Tia, ini aku, Paman."
Kalau tidak percaya, lihatlah wajahku baik-baik, jawab Yasha. Hendrik terus memperhatikan Yasha dengan saksama, dan setelah yakin jika itu benar-benar keponakannya, dia langsung tersenyum dengan mata yang terlihat agak berkaca-kaca. Ya Tuhan, ternyata ini benar-benar kamu. Ya Tuhan, Yasha, kamu sudah dewasa sekarang, ujar Hendrik dengan sangat bahagia, hingga suaranya terbata-bata. Hendrik dan Yasha saling merangkul satu sama lain, air mata mengalir tanpa henti dari mata Hendrik. Ini adalah kedua kali dia menangis, karena seingatnya, ketika dia menangis itu saat kenangan pahit atas meninggalnya adik perempuan dan adik iparnya. Sudah berapa tahun berlalu sejak Yasha pergi, rasa bersalah tak pernah pudar dari hati Hendrik setiap hari. Dia merasa sebagai penyebab kepergian Yasha, dan rasa penyesalan terus menghantuinya. Malu juga menghantui Hendrik membuatnya sulit untuk menghadapi adik dan adik iparnya yang telah meninggal. Saat mereka bertemu lagi, Hendrik tiba-tiba merasakan gelombang emosi yang menghantam hatinya. Tangannya gemetar dan sayuran yang dipegangnya pun jatuh ke tanah dengan gemuruh. Setelah beberapa saat, akhirnya Hendrik melepaskan pelukannya. Yasha, di mana kamu selama ini? Tanyanya pelan. Aku tinggal di sebuah desa. Paman, maafkan aku ya, karena sudah membuat paman khawatir, jawab Yasha dengan jujur. Hendrik mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa lega dan kebahagiaan. Ya sudah, ayo sekarang kita pulang, ajak Hendrik, kemudian dia mengulurkan tangannya menggenggam tangan Yasha, dan mengajaknya pulang. Mereka pun jalan beriringan dengan tangan masih saling tergenggam erat, mereka berjalan bersama menuju rumah Hendrik selama perjalanan. Hendrik pun bertanya banyak hal. Mas, kamu dari mana sih? Aku minta kamu beli sayur, tapi kok lama banget, mana sayurannya? Begitu pintu dibuka, mereka langsung mendengar suara istri Hendrik, Santi Delima yang juga adalah bibi Yasha. Sayang, kamu mau makan apa? Apa ada makanan yang kamu mau? Pokoknya hari ini kita makan di luar, kata Hendrik. Makan di luar, tanya Santi bingung dengan dahi mengerut. Ma, coba kamu lihat, siapa yang datang, kata Hendrik dengan bahagia, sambil menarik Yasha masuk dengan semangat. Santi menoleh, mengerutkan alisnya, bertanya dengan bingung siapa dia. Kamu pergi untuk menjemput seorang pengemis kecil, tanya Santi. Dia merasa marah melihat suaminya lagi-lagi membawa pengemis ke rumah. Apa orang-orang yang kita bantu di rumah ini masih kurang? Selalu aja kamu seperti ini, selalu merepotkan dirimu untuk membantu orang. Dan katanya, kebaikan akan dibalas sama kebaikan, tapi apa yang kita dapatkan sebagai balasannya? Tidak ada tuh. Pergi, hari ini aku lagi dalam mood yang buruk, suruh dia pergi saja dari sini. Sambung Santi dengan kesal. Ma, ini bukan pengemis, ini adalah Yasha. Coba kamu lihat, dia, apa kamu tidak ingat sama dia? Kata Hendrik seraya menarik Yasha, sehingga tubuh tegap ponakannya itu berada di depan sang istri. Halo Bibi, apa kabar? Mata Yasha terlihat berkilauan karena senang, senyumnya mereka seperti sinar matahari, yang mampu menerangi rumah kecil yang agak gelap ini. Santi memperhatikan Yasha dengan jeli. Ya Tuhan, Yasha, ini benar-benar kamu. Aku pikir kamu sudah mati, tidak menyangka ternyata kamu masih hidup dan kembali lagi. Pekiknya kemudian, Santi kembali memperhatikan Yasha dengan untuk beberapa saat. Setelah itu dia seperti tidak terlalu terpengaruh dengan kehadiran Yasha, tidak seperti Hendrik. Malah dia berkata, dengan nada sinis, kalau sudah kembali, ya sudah. Apa hebatnya? Apa masalahnya? Haruskah sampai makan di luar segala? Sikap dan ucapan Santi yang seperti itu, membuat Yasha terkejut. Ketika Yasha masih kecil, bibinya itu sangat baik padanya, tetapi kenapa sekarang berubah? Ma, kenapa kamu bicara seperti itu? Kesal Hendrik sambil menatap tajam Santi. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Makan di rumah aja, jangan makan di luar segala. Kamu ini diminta beli sayur saja. Tidak becus, kemana sayurannya? Masalah seperti ini aja kamu tidak bisa urus. Kalau tidak ada sayur, maka makan aja sisa kemarin. Marah Santi sambil melirik penampilan Yasha, dan dia semakin merasa kesal dibuatnya. Kamu jangan anggap aku tidak menerima kamu dengan baik, tapi sekarang rumah ini sedang dalam kesulitan, dan banyak masalah. Tidak ada uang untuk makan di luar, di rumah ini juga tidak. Mungkin lagi menampung orang baru. Bibi tidak perlu takut, aku tidak akan tinggal lama kok, ujar
Yasha, ketika dia mengerti maksud dari perkataan bibinya. Itu, dan juga, bibi, aku pulang kali ini untuk membalas semua jasa kebaikan bibi dan paman. Kalau kalian tidak ada uang, tenang saja, aku pasti akan membuat kalian menjadi kaya. Sambung Yasha. Santi mengabaikan kalimat terakhir Yasha, dan tertawa. Karena kesal, kemudian dia berkata dengan mengejek, tidak tinggal lama, tapi kamu pasti akan tinggal di sini, kan? Yasha mengangguk, dan menjawab dengan mantap. Ya, aku akan membantu paman merawat luka bakarnya. Dia tersenyum dan menambahkan, tidak apa-apa jika tidak ada tempat tidur, aku bisa tidur di sofa saja. Hendrik mendapatkan luka bakar itu, karena membantunya dulu, dan Yasha harus membantu menyembuhkannya sebelum bisa pergi. Kamu selalu pandai mencari alasan. Apakah kamu tahu betapa berat usaha pamanmu untuk menyembuhkan luka bakarnya yang disebabkan karena kamu itu? Desis Santi tajam. Luka bakar itu tak kunjung sembuh dan membutuhkan banyak uang. Kamu pikir kamu bisa menyembuhkannya? Jangan main-main, saat ini pamanmu sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan hanya menjadi pengangguran. Dan semua ini gara-gara kamu. Sambung Santi dengan marah dan tidak berperasaan. Santi, bentak Hendrik tiba-tiba. Sudah, jangan bicara yang tidak lagi, atau aku akan marah. Saat ini Yasha baru saja kembali ke rumah, dan Santi sudah mengutarakan hal tersebut, membuat Hendrik merasa sangat tidak senang, akhirnya dia pun marah, padahal selama ini dia jarang sekali terlihat marah. Mas, apa maksudmu? Kamu berani membentak aku? Selama bertahun-tahun ke belakang, kalau bukan karena aku, Santi, Yasha baru saja kembali dia juga tidak memiliki siapapun pokoknya dia harus tinggal di rumah kita, karena aku adalah pamannya. Kalau bukan tinggal di sini, di mana dia akan tinggal? Sedangkan aku adalah satu-satunya kerabat dia yang ada. Kata Hendrik, apa, paman, hahaha, Santi, tertawa, apa kamu lupa, kalau kamu hanya anak pungut ibumu? Apa kamu benar-benar merasa seperti paman kandungnya? Sambung Santi dengan suara yang tajam dan sinis. Sudah, jangan banyak bicara lagi pokoknya aku sudah memutuskan soal ini. Tegas Hendrik. Lantas, dia menoleh kepada Yasha. Yasha, ayo kita pergi ke pemakaman orang tuamu, kita berziarah pada mereka. Mereka pasti akan senang karena melihat kamu sudah kembali. Ya, meski mereka sudah di alam baka. Tapi mereka pasti akan senang. Tanpa banyak bicara lagi, Hendrik menarik Yasha pergi dari rumah dan membawanya pergi ke makam. Tempat ini, 10 tahun lalu, adalah halaman dengan 4 bangunan, kini telah berubah menjadi sebuah kuburan kecil. Di tengah kuburan tersebut terdapat 3 batu nisan, makam ayah Bramantio Baskara, makam ibu Liana Yuni Baskara, dan makam dari adik Yasha. 3. Makam itu adalah kerabat kandung Yasha. Yasha menatap 3 batu nisan itu dengan tatapan dalam. Ayah, ibu, adik, aku sudah kembali. Bagaimana kabar kalian di sana? Ujar Yasha pelan. Dek, adik ipar, kalian sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Yasha masih hidup, dia sudah pulang, penyesalan terbesarku akhirnya berakhir, karena Yasha masih hidup. Ucap Hendrik dengan suara bergetar, dan kemudian dia pun kembali mengatakan banyak hal kepada 3 batu nisan itu. Sementara Yasha hanya berdiri dalam diam. Bayangan kebakaran besar kembali menghantuinya, air matanya pun luruh berjatuhan. Dalam ingatannya tergambar berbagai interaksi yang pernah ia alami dengan orang tuanya, memunculkan gelombang emosi yang tak terkendali. Setelah selesai melakukan ziarah, Hendrik bangkit, dia menoleh pada Yasha dengan tatapan yang dalam. Yasha, sekarang kamu sudah dewasa, ada hal yang ingin paman katakan, dan ini adalah hal yang cukup penting, ujar Hendrik. Apa itu, paman? Tanya Yasha. Kebakaran besar 10 tahun lalu itu, polisi udah menyelidiki dan katanya itu bukanlah kecelakaan, tapi itu adalah hal yang disengaja. Tapi, sampai sekarang, orang yang melakukan itu belum ditangkap, jawab Hendrik. Aku sudah tahu, paman, kata Yasha dengan santai. Yasha sudah tahu sejak lama. Pangkat, karena pada saat itu, bisnis kedua orang tuanya baru saja tumbuh dan berkembang pesat di Suryapuna, tetapi tiba-tiba saja kebakaran terjadi, dan semuanya hancur karena itu. Yasha masih teringat jelas soal kebakaran besar itu. Dalam api itu, Yasha melihat orang lain, namun, waktu itu dia masih sangat kecil,
Tetapi Yasha melihat orang itu mengambil sebuah mutiara yang bercahaya dari tengah lautan api, dan itu adalah harta pusaka keluarga Baskara. Paman tenang saja, aku kembali karena sesuatu. Pertama, aku ingin membalas kebaikan paman yang sudah menyelamatkan nyawaku. Kedua, sudah sejak lama aku ingin mencari pembunuh itu, ucap Yasha dengan mantap. Dalam pandangannya, Yasha tidak pernah melihat wajah asli pembunuh itu, namun, satu hal yang tak terlupakan baginya adalah tanda lahir berwarna merah darah yang terletak di leher pembunuh, hampir menyerupai bentuk kura-kura. Mutiara malam dan tato kura-kura, dua petunjuk penting yang menyelip di dalam ingatannya. Mengembalikan budi kepada Hendrik yang pernah menolongnya, membalas dendam merusak tubuh murni yang cerah dan membersihkan rumah untuk Zafar si lumpuh, itu adalah 4 tugas besar yang harus Yasha tunaikan segera setelah kembali ke Jatamaya. Jangan bicara tentang hal itu, bahas soal balas dendamnya nanti saja. Kamu baru saja kembali, lebih baik tenangkan diri kamu dulu di sini. Harusnya hari ini paman mengajak kamu makan enak di luar, tapi... Hendrik tersenyum pahit. Kamu lihat kondisi rumah dan bibi, kan? Paman harap, kamu tidak benci dengan ucapannya atau menyalahkannya. Sudah bertahun-tahun dia hidup, menderita bersama paman, dia juga pasti sangat lelah. Karena seharusnya dia hidup dengan lebih baik, tapi... Tidak apa-apa, paman, sela Yasha menenangkan pamannya itu. Lagi pula, hutang karena sudah diselamatkan nyawanya adalah segalanya, bagaimana mungkin Yasha menyalahkan bibinya itu hanya karena hal sepele. Ketika mereka sedang sibuk dengan pikiran masing-masing, ponsel Hendrik berdering, dia mengeluarkan ponselnya, dan melihat, itu adalah panggilan dari Santi. Hendrik menggeser tombol hijau tersebut, dan suara Santi langsung terdengar. Amanda baru saja memesan 1 meja di restoran bintang, nanti kamu langsung ke sana aja buat makan. Apa? Bagus sekali, sayang. Aku tahu, kamu tidak mungkin begitu kejam pada Yasha, ucap Hendrik dengan senang. Santi memang baik, mulutnya agak kejam, tetapi dia berhati lembut. Akan tetapi, kalimat Santi di ujung sana membuat Hendrik merasa kaget. Jangan bawa Yasha ke sini, biarkan dia makan di pinggir jalan atau dimanapun dia mau, yang jelas jangan ajak ke sini. Karena anakku mengajak bosnya untuk makan bersama kita, jangan merusak suasana. Dengan membawa Yasha,